Salam jumpa. Orang membicarakan soal desa di tengah harapan maupun kekhawatiran. Saya rasa dalam beberapa waktu kita menyaksikan perdebatan mengenai apakah demokrasi desa terancam ataukah demokrasi desa memiliki prospek yang tinggi di tengah situasi ada capaian-capaian yang cukup berharga yang kita bisa simak, tapi juga ada kekhawatiran melalui isu-isu munculnya soal jabatan, kepala desa, dan berbagai persoalan-persoalan yang mengitarinya. Kita perlu catat bahwa salah satu hasil dari reformasi adalah desentralisasi. Hasil dari reformasi yang juga kita tidak luput adalah mendorong demokrasi lokal. Di antaranya adalah desa menjadi diskurs dalam ruang publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebetulnya banyak cerita mengenai gagasan untuk desa menjadi subjek. Jikalau yang terakhir ini kita simak dan saksikan bahwa tuntutan kepala desa untuk menjadi 2 kali dengan periodenya 9 tahun. Apakah itu akan menjadi ancaman demokrasi? Orang bisa berspekulasi dengan mengatakan bahwa itu akan membuat oligarki kuat. Pertanyaannya adalah hasil evaluasi atas praktek penyelenggaraan governance tata kelola desa itu belum cukup lama. Baru kira-kira 9 tahun. Itu pun masih kita lihat secara instrumental. Nah, kalau boleh saya katakan bahwa pengalaman buruk di era politik desentralisasi pada aras otonomi daerah tidak bisa dipakai untuk menjelaskan konteks desa. Karena itu saya katakan bahwa ini adalah bagian dari cara desa menginterupsi atas kecenderungan penilaian-penilaian buruk tentang desa. Kita harus fair. Banyak inisiatif yang muncul, partisipasi itu makin menguat sejak ada undang-undang desa. Partisipasi ini telah menghasilkan inisiatif begitu banyak, lahirlah inovasi. Partisipasi yang kita bisa simak adalah praktek-praktek politik desa mulai tumbuh. Ada aktivitas ekonomi, itu adalah impact yang harus kita katakan bahwa politik desa tumbuh, lahirlah apa yang disebut dengan desentralisasi, otonomi, demokrasi, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat dan bercermin dari aspek itu, saya katakan bahwa evaluasi atas desa harus utuh, jangan sifatnya instrumental. Salah satu faktor yang saya ingin katakan bahwa jikalau ada simptom-simptom mengenai kecenderungan praktek-praktek buruk atas tata kelola, tidak bisa ini divonis sumber masalahnya sekedar soal kepala desa, bukan. Tapi sebaliknya juga kita katakan ada capaian-capaian inovasi yang itu tumbuh karena ada otonomi, ada rekognisi, otorisasi, dan redistribusi. Misalnya pembicaraan tentang dana desa, mestinya kita bicara tentang politik anggaran, bukan sekedar teknokrasi berlebihan. Yang dengan cara seperti itu, saya ingin katakan bahwa cara kita mengevaluasi tentang desa harus utuh. Saya membayangkan kalau partisipasi ini menguat, masyarakat ini menguat, evaluasi atas penyelenggaraan desa harus diletakkan seberapa jauh partisipasi masyarakat itu ke dalam arena publik untuk pengambilan keputusan di desa atau lebih tinggi dari itu semua, itu berproses. Saya apresiasi, harus kita akui dan tidak bisa ditolak bahwa demokrasi desa telah hidup. Ekonomi mulai bergerak dan itu pula telah menjadi penanda bahwa partisipasi mempengaruhi governance tata kelola. Cara pandang tentang desa jangan sekedar divonis berdasarkan simptom-simptom belakang. Nah, kalau ada hal-hal yang sifatnya kesalahan-kesalahan yang kita sebut dengan perilaku pimpinan di level kepala desa misalnya atau perangkatnya, itu proses yang ingin katakan hidupkan partisipasi agar kontrol mereka akan cukup kuat. Nah, dengan cara seperti itu maka kita harus evaluasi itu secara utuh. Saya tidak dalam posisi bahwa mengoreksi desa itu semata-mata dalam kaitannya dengan regulasi. Percayalah bahwa evaluasi ini harus kita letakkan secara utuh. Desa sudah cukup lama menderita. Giliran punya kesempatan untuk mereka mempengaruhi dan berproses dengan dinamik yang ada di dirinya. Maka kita harus memaknai itu semua sebagai bagian dari dinamik dan proses terus-menerus berlangsung. Itu artinya kembalikan sebetulnya spirit undang-undang desa, yakni meletakkan partisipasi agar subjek-subjek makin tumbuh. Subjek-subjek itu berarti dinamik ini tidak semata-mata diletakkan dalam semata-mata instrumental,
Sekali lagi itu, dan itu artinya yang kita harus perkuat bukan teknokrasi, yang kita perlu perkuat adalah partisipasi. Demokrasi berarti partisipasi. Teknokrasi adalah bagian kecil dari proses pembentukan politik di desa. Dengan seperti itu, maka kita tidak perlu risau soal perdebatan masa jabatan. Tetapi yang paling penting adalah kita harus bisa menyajikan kekuasaan demokratis itu pasti akan mengontrol jalannya pemerintahan desa. Itu yang lebih penting. Sehingga dengan cara seperti itu, maka nafas desa sebagai subjek demokrasi akan tumbuh. Mari kita fair dan adil di dalam melihat desa. Terima kasih.